Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngopi Insight. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan panduan atau juknis pengelolaan website PPDB online tahun pelajaran 2022-2023 untuk panitia PPDB di sekolah. Jadi di sini nanti akan kita lihat peraturan-peraturan terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni tahun 2022. Untuk penerimaan peserta didik baru, di sini akan menggunakan aplikasi berbasis online, yaitu dengan menggunakan aplikasi Android untuk peserta didik baru yang akan mendaftar. Kemudian untuk admin atau panitia PPDB sekolah di sini akan memantau proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh calon peserta didik. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama kita akan membahas terkait dengan dasar hukum. Di sini sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak atau TK, selanjutnya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian ada juga peraturan dari Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, yaitu nomor 6998-HK.01.04/2022, yaitu tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Kemudian ada peraturan Bupati nomor 28 tahun 2020. Di sini menjelaskan tentang penerimaan peserta didik baru di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Lalu ada surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu nomor 420/5057/02/D.A.6 Romawi /01/2022 tentang penerimaan peserta didik baru di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tahun ajaran 2022-2023. Kita lanjut. Selanjutnya di sini ada prinsip PPDB tahun 2022. Di sini dijelaskan bahwa prinsip PPDB pada tahun 2022 ini ada 6 item. Yang pertama adalah menganut pada non-diskriminatif, kemudian objektif, yang ketiga adalah transparan, keempat akuntabel, yang kelima adil, dan yang keenam pendidikan berbasis zonasi. Kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan di sini non-diskriminatif adalah yaitu menghargai persamaan. Yang dimaksud di sini persamaan derajat serta tidak membeda-bedakan baik atas dasar suku, ras, agama, warna kulit dan lain sebagainya, dalam arti semua dianggap sama. Kemudian yang kedua adalah objektif, artinya adalah mengenai keadaan yang sebenarnya atau tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu transparan. Jadi transparan di sini adalah memang dilaksanakan sesuai dengan aturan seperti yang tadi ada dasar hukumnya. Selanjutnya akuntabel, kemudian adil, dan pendidikan berbasis zonasi. Nah, di sini khusus untuk pendidikan berbasis zonasi akan admin jelaskan. Di sini yang dimaksud dengan pendidikan berbasis zonasi adalah yaitu pendidikan yang merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang diterapkan kurang lebih sudah 2 tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem pendidikan dasar atau persekolahan.
Kemudian di sini pada juknis tertulis bahwa PPDB dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Selanjutnya di sini akan membahas yaitu persyaratan umum calon peserta didik baru. Di sini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah TK, kemudian SD, SMP, SMA ataupun SMK. Yang pertama di sini adalah persyaratan umum untuk calon peserta didik baru pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang pertama yaitu berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Kemudian yang kedua, berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Ini adalah batasan usia untuk persyaratan umum calon peserta didik baru atau calon siswa pada jenjang TK atau PAUD. Selanjutnya, persyaratan umum calon peserta didik baru untuk jenjang sekolah dasar. Di sini yang pertama, untuk kelas 1 SD yaitu berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun, yaitu terhitung pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan. Kemudian yang kedua, sekolah memprioritaskan penerimaan calon peserta didik yang berusia 7 tahun. Jadi kalau usianya masih 6 tahun, itu kecil kemungkinan untuk diprioritaskan ya. Selanjutnya yang ketiga di sini ada pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan secara psikis. Itu dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah. Ini adalah persyaratan untuk calon siswa pada jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, ada persyaratan umum untuk calon peserta didik baru yaitu pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Yang pertama yaitu berusia paling tinggi 15 tahun yaitu pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dan yang kedua, memiliki ijazah SD atau sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan tentang menyelesaikan pendidikan di kelas 6. Salah satunya mengikuti kegiatan ujian sekolah dan ujian nasional. Kita lanjut. Di sini selanjutnya akan membahas yaitu terkait dengan proporsi kuota penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022. Untuk proporsi kuota ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada jalur zonasi, kemudian yang kedua ada jalur afirmasi, yang ketiga ada jalur mutasi, kemudian yang keempat ada jalur prestasi. Di sini akan kita bahas satu persatu mengenai apa saja jalur-jalur yang tadi sudah admin sebutkan. Yang pertama, ini adalah untuk jalur zonasi. Di sini untuk proporsi kuotanya itu minimal 50%. Di sini dengan catatan yaitu berdomisili dalam radius tertentu dari sekolah negeri tujuan. Yang dimaksud dengan radius adalah jarak titik koordinat rumah ke sekolah negeri tujuan. Kemudian merupakan penduduk Kabupaten Lampung Tengah terdaftar 1 tahun. Ini adalah untuk jalur zonasi. Misalnya pada sekolah A itu terletak di sebuah kampung ya. Kemudian sekolah tersebut bisa menentukan jalur zonasinya sesuai dengan kebutuhan kuota. Misalkan sekolah tersebut akan menerima siswa yang akan menjadi calon peserta didik di sekolah tersebut dengan jarak radius kisaran atau minimal 5 km. Nah, jadi di situ yang masih termasuk ke dalam jangkauan dari zonasi maka bisa untuk mendaftar di sekolah tersebut. Kurang lebih seperti itu ya.
Kemudian yang kedua adalah untuk proporsi kuota PPDB tahun 2022, yaitu pada jalur afirmasi. Di sini kuota untuk jalur afirmasi prosentasenya itu adalah maksimal 15%. Di sini yang dimaksud dengan jalur afirmasi adalah bagi anak atau calon siswa itu dari keluarga ekonomi yang tidak mampu atau warga miskin. Ini disesuaikan dengan database dinas sosial atau bagi para keluarga pemegang kartu keluarga miskin. Bisa juga di sini diambil datanya dari DTKS ya, atau dari Dinas Kementerian Sosial. Untuk jalur afirmasi ini biasanya siswa atau peserta didik atau calon siswa itu yang memiliki kartu ya, salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau yang keluarganya mendapat bantuan misalkan BPNT, PKH atau Bansos. Kurang lebih seperti itu, maka siswa yang memiliki syarat itu bisa masuk melalui jalur afirmasi. Di sini untuk kuotanya adalah atau persentasenya yaitu 15%. Kemudian yang ketiga adalah proporsi kuota PPDB yaitu pada jalur mutasi kerja orang tua atau wali. Di sini maksimal persentasenya adalah 5%. Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan jalur mutasi kerja orang tua atau wali adalah yaitu bagi anak atau calon siswa yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru di sekolah tujuan. Penduduk luar Kabupaten Lampung Tengah, misalkan mutasi ya. Kemudian penduduk Kabupaten Lampung Tengah atau dari luar yang merupakan anak dari pendidik atau guru. Kita lanjut. Yang keempat adalah jalur prestasi. Di sini untuk jalur prestasi adalah sisa kuota atau jika kuotanya masih ada. Dijelaskan di sini untuk jalur prestasi yaitu bagi anak yang memiliki jumlah nilai gabungan dan nilai prestasi minimal 245 penduduk Kabupaten Lampung Tengah atau di luar Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ketika calon siswa tersebut memiliki prestasi akademik, itu bisa mendaftar melalui jalur prestasi yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen akurat yang merupakan bukti bahwa siswa tersebut memang memiliki prestasi dalam bidang akademik. Selanjutnya di sini dibahas juga yaitu mengenai alur sistem pendaftaran peserta didik baru pada tahun 2022 untuk siswa ya. Jadi di sini akan dijelaskan secara runtut ya atau mekanismenya seperti apa. Kita mulai dari yang pertama, tahapannya adalah persiapan. Untuk tahapan persiapan di sini ya, yang pertama yaitu peserta didik mendownload atau menginstal aplikasi PPDB 2022 yaitu dengan mendownloadnya di Play Store menggunakan smartphone atau HP Android. Atau bisa juga peserta didik mengunjungi website PPDB 2022 Kabupaten Lampung Tengah dengan alamat websitenya yaitu https://ppdb.disdikbud.lampungtengahkap.go.id. Jadi untuk persiapan ini, peserta didik sebelum mendaftar harus menginstal atau memiliki aplikasi Android yaitu dengan nama PPDB Online Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian yang kedua, setelah mendownload aplikasi dan menginstalnya, yaitu pada tahapan kedua ini siswa atau calon siswa yaitu membuat akun PPDB. Di sini siswa diarahkan untuk melakukan registrasi akun sebagai peserta PPDB tahun 2022 melalui aplikasi PPDB online atau bisa juga melalui website PPDB tahun 2022. Kemudian yang ketiga, setelah membuat akun PPDB, calon peserta didik yaitu mempersiapkan kelengkapan data peserta. Nah, di sini peserta memverifikasi data yang tampil pada aplikasi PPDB tahun 2022. Kurang lebih alurnya pertama yaitu menginstal aplikasi, kemudian diaktifkan, selanjutnya melakukan pendaftaran atau registrasi akun. Nah, kemudian setelah registrasi akun dilaksanakan atau dilakukan, peserta didik akan memilih nantinya di situ sesuai dengan jenjang sekolah yang akan dituju. Kemudian nanti secara otomatis apabila siswa tersebut datanya sudah pernah terisi di Dapodik atau mungkin sudah pernah
lulus ya, misalkan dari SD mau ke SMP. Nah, maka nanti datanya akan otomatis tampil di situ. Selanjutnya yang keempat yaitu siswa atau calon siswa melakukan pendaftaran. Di sini dijelaskan peserta melakukan pendaftaran sesuai jalur PPDB tahun 2022 yang dipilih. Kemudian selanjutnya calon siswa atau calon peserta didik mencetak atau mengunduh bukti pendaftaran. Setelah itu dilakukan, pada langkah kelima di sini ada pengumuman PPDB tahun 2022. Di sini tertulis peserta dapat melihat pengumuman melalui aplikasi atau melalui portal PPDB online di kabupaten atau kota masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu siswa melakukan daftar ulang. Di sini dijelaskan bahwa peserta didik yang lolos seleksi itu melakukan konfirmasi melalui aplikasi dan melakukan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi ini kurang lebih alur dari pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022 dilakukan secara online melalui sistem aplikasi. Jadi kurang lebih ini yang bisa ingin sampaikan terkait dengan petunjuk teknis atau panduan baik itu untuk orang tua wali dan juga kesiapan pengisian data-data yang diperlukan untuk panitia PPDB yang ada di sekolah. Untuk berikutnya nanti admin akan membagikan video yaitu mengenai bagaimana cara panitia PPDB sekolah melakukan setting zonasi, menentukan radius, kemudian menentukan jumlah kuota calon peserta didik dan lain sebagainya. Jadi nantikan videonya akan admin upload ya. Kemudian jika video ini bermanfaat silahkan share kepada wali siswa ya, supaya tahu informasi bahwasanya khusus untuk atau mulai tahun 2022 ini untuk sistem pendaftaran PPDB khususnya di sekolah negeri itu menggunakan sistem online ya gitu. Kemudian like ya videonya apabila suka dan berikan komentar apabila yang belum paham. Selanjutnya bagi yang baru bergabung silahkan untuk di subscribe channel Ngopi Insight agar supaya website ini terus berkembang dan memberikan informasi seputar tentang dunia pendidikan. Baiklah, sekian video pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.